Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Ningrum dari Prodi Arsitektur. Hari ini saya akan menjelaskan tugas arsitektur modern mengenai sejarah perkembangan arsitektur modern di Indonesia. Yang pertama yaitu zaman arsitektur vernakular Indonesia. Pada masa lampau, arsitektur Indonesia tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas, budaya, dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam. Sebagai contoh seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua. Setelah arsitektur vernakular, masuknya pengaruh Hindu-Buddha pada arsitektur Indonesia. Masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Nusantara juga memberikan pengaruh terhadap arsitektur Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari mulai dibangunnya berbagai candi-candi yang khas dengan penggunaan material-material batu dan juga relief-relief khas. Wajah arsitektur Indonesia pada masa ini masih bisa dilihat dari sisa-sisanya pada bangunan-bangunan bersejarah seperti Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan. Selanjutnya, arsitektur Indonesia di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Setelah era Hindu-Buddha, masuknya ajaran Islam ke Nusantara membuat lahirnya banyak kerajaan Islam di Nusantara. Pada awalnya, arsitektur Indonesia masih belum begitu berganti. Hanya saja penggunaan ornamen-ornamen Islami mulai dikenal. Banyak masjid kuno yang mengadaptasi bentuk dari dan arsitektur dari bangunan Hindu-Buddha. Semakin luas ajaran Islam dan masuknya para musafir dari Timur Tengah kemudian mulai memberikan pengaruh arsitektur Islami khas negara Timur Tengah pada arsitektur Indonesia pada masa itu. Era kolonialisasi. Kemudian masuklah kolonialisasi Belanda yang berlangsung selama tidak kurang dari 3,5 abad. Tak bisa dipungkiri selama penjajahan, Belanda juga ikut membangun kota-kota di Indonesia dan secara tidak langsung ikut mengembangkan dunia arsitektur Indonesia pada masa itu. Berbagai bangunan bergaya Belanda yang dimodifikasi agar mampu beradaptasi dengan iklim tropis menjamur di kota-kota besar. Gaya klasik ini menjadi wajah arsitektur Indonesia kala itu. Pengaruhnya pada arsitektur Indonesia masa kini pun masih bisa terasa dari penggunaan material kaca patri yang masih ada hingga saat ini dan juga berbagai detail ukiran yang kerap digunakan pada hunian-hunian bergaya klasik. Setelah era kolonialisasi, arsitektur modern dan era kontemporer masuk ke Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, perlahan wajah arsitektur Indonesia ikut berbenah seiring mulai dibangunnya pundi-pundi ekonomi. Sosok-sosok arsitek modern seperti Frederick Silaban, Sujudi Wirjoatmojo, dan lain-lain yang hadir dan mengubah rupa arsitektur Indonesia menjadi relevan dan modern. Hingga kini gaya arsitektur Indonesia menjelma menjadi wajah yang lebih modern dan kontemporer karena kombinasi dan pengaruh dari berbagai gaya yang telah berkembang panjang di Indonesia sehingga melahirkan kekayaan arsitektur bagi Nusantara. Setelah sejarah singkat dari perkembangan arsitektur modern di Indonesia, selanjutnya adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam pengembangan arsitektur modern di Indonesia. Sujudi Wirjoatmojo lahir pada tanggal 27 Desember 1928 di Surakarta dan meninggal 17 Juni 1981.
Sujudi Wirjoatmojo dulu adalah seorang arsitek di Indonesia yang aktif mulai akhir dekade 1960-an hingga pertengahan dekade 1970-an. Pada tahun 1964, ia diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi kepala arsitek dari sejumlah proyek arsitektur nasional di Jakarta. Sujudi dianggap sebagai arsitek asli Indonesia pertama pasca kolonial dan dianggap sebagai pendukung arsitek dan perancang modernis. Karya Sujudi Wirjoatmojo yang pertama yaitu Gedung MPR, DPR atau DPD. Didirikan pada tanggal 8 Maret 1965 melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 48 1965. Berawal dari gagasan Presiden pertama RI yaitu Insinyur Soekarno untuk menyelenggarakan CONEFO atau Conference of the New Emerging Force. Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Sujudi Wirjoatmojo yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965. Pembangunan sempat terhambat karena adanya peristiwa G30 SPKI dan dilanjutkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79 Undang-Undang Keputusan 11 1966 pada tanggal 9 November 1966. Yang peruntukannya diubah menjadi Gedung MPR atau DPR RI. Komplek MPR, DPR, DPD RI terdiri dari beberapa gedung, yaitu Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR, DPR, DPD, yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas. Gedung Nusantara 1 tinggi 100 meter dengan 24 lantai yang diresmikan. Gedung Nusantara 2, Gedung Nusantara 3, Gedung Nusantara 4, Gedung Nusantara 5, Gedung Batana Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, Gedung Mekanik, dan Masjid Baitur Rahman. Di areal komplek Gedung MPR DPR RI terdapat kolam air mancur dengan patung elemen estetik dan diapit oleh tiang bendera berjumlah 35 buah dan gedung dengan tulisan besar Majelis Musyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan titik pandang utama tangga yang besar dan tinggi masuk Gedung Nusantara. Wujud patung elemen pada dasarnya berupa 3 bulatan yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Patung elemen estetik ini adalah karya Dr. Andes Bad Mokhtar dari Departemen Seni Rupa Institut Teknologi Bandung. Teknik pembuatan patung elemen estetik adalah dibuat dari konstruksi rangka besi dengan lapisan sheet tembaga ditanamkan pada pondasi beton. Pembuatan patung elemen estetik selesai pada tahun 1977. Karya kedua, Balai Sidang Jakarta 1960-1965. Jakarta Convention Center atau JCC. Juga dikenal sebagai Balai Sidang Jakarta atau Balai Pertemuan Jakarta. Sebelumnya dikenal sebagai Jakarta Hilton Convention Center atau JHCC. Merupakan pusat konvensi yang terletak di Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jakarta Convention Center memiliki 13 ruangan pertemuan dengan berbagai ukuran, termasuk diantaranya Plenary Hall yang memiliki ukuran 5.000 tempat duduk, dan juga Assembly Hall seluas 3.921 meter persegi. Balai Sidang Jakarta Convention Center juga terhubung dengan Hotel Hilton yang sekarang Hotel Sultan Jakarta melalui terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan travelator atau tangga jalan datar.
Sejak saat itu, GCC menjadi salah satu pusat konferensi terbesar di Indonesia yang banyak digunakan sebagai tuan rumah berlangsungnya sejumlah acara berkelas nasional dan internasional. Balai Sidang Jakarta Convention Center salah satunya digunakan dalam pertemuan KTT Gerakan Non-Blok ke-10 pada tahun 1992. Menjelang KTT Non-Blok tersebut, Balai Sidang direnovasi habis-habisan, dan gedung itu pun lantas dipakai berkonferensi oleh 62 kepala negara dan delegasi dari 109 negara. Renovasi besar-besaran Balai Sidang Jakarta Convention Center selesai pada bulan Agustus 1992 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 25 Agustus 1992 yang kemudian diberi nama Jakarta Hilton Convention Center atau JHCC. Hal ini dikarenakan kepemilikan dan pengelolaannya masih dalam satu manajemen dengan Jakarta Hilton International yang mengelola Jakarta Hilton Hotel. Berdasarkan peraturan pemerintah yang menghimbau agar setiap penamaan gedung atau perusahaan harus menggunakan bahasa Indonesia, maka pada tahun 1995 Jakarta Convention Center berubah nama lagi menjadi Balai Sidang Jakarta Convention Center di bawah kepemilikan dan pengelolaan PT Graha Sidang Pratama. Mulai tanggal 1 Januari 2006, pengelolaan Balai Sidang Jakarta Convention Center berada di bawah manajemen Singgasana Hotels dan Resorts. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyebutan kata. Sekian dan terima kasih.